Kemerdekaan itu adalah prasyarat kita untuk bisa hidup secara bermakna. Orang yang tidak merdeka, itu kan berarti orang yang kata-kata, perilakunya, hidupnya itu diatur, dihegemoni, didominasi, dijajah oleh yang lain. Orang yang seperti ini, itu kan perbuatan perilakunya meskipun baik, nilainya tidak tinggi. Kalau dalam bahasa filsafat, tidak eksistensial. Misalnya kita melakukan banyak sekali kebaikan, tapi ini karena dipaksa orang, karena didominasi orang, dihegemoni orang. Itu kan nilainya tidak bisa setinggi kalau perbuatan baik itu karena inisiatif kita dan pilihan-pilihan kita sendiri. Demikian juga dengan perbuatan-perbuatan buruk kita. Itu yang saya sebut kemerdekaan itu prasyarat untuk kita bisa hidup bermakna. Baik sebagai individu, sebagai bangsa, maupun sebagai negara. Bahkan dulu para pahlawan, para founding fathers punya semboyan yang luar biasa. Merdeka atau mati. Jadi pilihan hidupnya dua. Daripada tidak merdeka, mending mati saja. Mari berjuang sampai mati untuk mewujudkan kemerdekaan. Karena memang hidup yang tidak merdeka itu hidup yang tidak bernilai, tidak eksistensial. Dulu di ngaji filsafat juga kita ada sesi, bahkan sesi dalam bidang tasawuf yang menjelaskan kemerdekaan. Dalam tasawuf itu kan ada satu makom namanya taharrur. Ini makom termasuk makom yang tinggi kalau dalam kajian taharrur itu bebasnya jiwa dari segala keterikatan. Ini kadang-kadang dalam dunia tasawuf disebut dengan istilah fana. Jadi ketika jiwa kita terlepas, terbebas dari segala afiliasi, dari segala keterikatan duniawi. Istilahnya taharrur. Ya, taharrur itu artinya kebebasan. Jadi sebelum kita mencapai makom ini, kita belum sampai pada level tinggi. Saat kita menjalani suluk, kalau batin kita, jiwa kita masih terikat dengan macam-macam, belum bisa menomorsatukan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya keterikatan, itu kalau dalam tasawuf berarti makomnya belum tinggi. Nah, ternyata juga kemerdekaan itu ya sifatnya spiritual. Sifatnya tidak sekedar bebas dari kungkungan fisik, tapi juga kita secara religius, spiritual juga diajari untuk membebaskan diri dari keterikatan-keterikatan jiwa selain Allah. Bahkan nanti kalau teman-teman mengkaji konsep-konsep tasawuf, bagaimana orang mendaki jalan spiritual, itu kan tangga pertama yang selalu disarankan namanya takholli. Takholli itu sama seperti taharrur tadi. Taharrur tadi mengosongkan jiwa, melepaskan jiwa dari segala macam keterikatan. Jadi membebaskan, membersihkan jiwa dari hal-hal duniawi yang kotor, yang merusak, dan lain sebagainya. Jadi makanya kemerdekaan atau kebebasan itu nilainya penting. Tidak sekedar bahwa kita tidak dijajah secara fisik. Ternyata secara rohani juga semoga kita tidak terjajah, tidak terikat, tidak tergantung pada apapun selain Allah.